Padang gurun tanda kesetiaan Allah. Keluaran 15 ayat yang ke-13. Dipersilakan untuk dibacakan. Keluaran 15 ayat yang ke-13. Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ya. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempatmu yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu peristiwa yang luar biasa dan tidak pernah terulang lagi sampai dengan hari ini adalah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Mossad itu agen rahasianya Israel. Suatu saat dia pernah membebaskan orang-orang Israel satu pesawat yang ditawan di Uganda, ya. Waktu itu yang jadi presiden di Uganda adalah Idi Amin. Dan pada kisah itu semua sandera orang Israel itu hendak dibunuh, ya. Tetapi oleh agen Mossad yang secara diam-diam menyelinap dan hadir di Uganda, mereka membebaskan orang Israel, jumlahnya 100 lebih, kurang lebih ya, satu pesawat. Nah, satu hal yang menarik pada peristiwa itu, Mossad dan orang-orang Israel itu mereka bisa membebaskan terdiri tanpa satupun yang mati. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Dan Indonesia pun juga pernah melakukan hal serupa. Kalau tidak salah waktu itu yang menjadi pejabatnya itu Sintong, ya. Sintong waktu itu masih pangkatnya Pak Sintong Panjaitan itu, saya lupa pangkatnya waktu itu, entah masih apa ya, masih mayor atau masih kapten itu kalau tidak salah. Waktu itu pesawat Indonesia dibajak di Muang Thai, di Thailand. Dan waktu itu tim yang dipimpin oleh Pak Sintong ini berhasil membebaskan semua sandera yang disandera di dalam pesawat, dan mereka semuanya kembali ke Jakarta dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa penyelamatan daripada bangsa Israel yang berada di Mesir saat itu lebih kurang 350 tahun. Mereka dalam kondisi, kalau boleh saya katakan, dalam kondisi sebagai orang yang tertindas. Dan itu boleh menjadi peristiwa penyelamatan yang paling besar, karena ada lebih kurang 2 juta orang yang ada di dalamnya dibebaskan, ya. Tidak dibebaskan dengan senjata, tidak dibebaskan dengan kekuatan militer, tetapi dibebaskan dengan tangan Allah yang kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu di dalam kitab Keluaran, bangsa Israel tidak langsung serta-merta dipimpin oleh Tuhan keluar dari Mesir. Tetapi terlebih dahulu Tuhan menghukum orang Mesir dengan 10 tulah. Ya. Dari sebuah referensi buku yang saya baca, 10 tulah itu, setiap tulah itu tidak 1 hari atau 2 hari, tetapi 1 tulah itu bisa berlangsung selama beberapa hari. Dan bisa jadi karena tidak ada sumber literatur yang menyatakan bahwa 10 tulah itu bisa diadakan bisa lebih dari 1 bulan, mungkin juga bisa 2 bulan dan seterusnya. Dan kita tahu dari 10 tulah itu sampai dengan yang terakhir, kematian anak sulung, mulai dari manusia sampai dengan binatang, itu membuat bangsa Mesir yang ada pada waktu itu menjadi keder, ya. Istilahnya mereka menjadi takut. Bagaimana tidak, ilah-ilah mereka yang menyertai di dalam kehidupan mereka tidak berkutik sama sekali di hadapan Tuhan.
tidak berkutik sama sekali ketika Allah menyatakan 10 tulah. Ya. Kita lihat hal yang pertama di sana ketika Musa Tuhan menjadikan tongkat Musa itu menjadi ular. Dukun-dukun yang di Mesir mereka juga melakukan hal yang sama. Tongkat mereka dilempar dan juga menjadi ular. Tetapi yang menarik, ular dari tongkat Musa itu memakan semua ular yang berasal dari tongkat dukun-dukun yang ada di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan 10 tulah itu menjadi satu hal dari generasi-generasi yang terus diceritakan bagaimana kuasa Allah itu bekerja atas kehidupan daripada bangsa Israel, dan tulah itu bekerja untuk boleh menghukum orang-orang Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu setelah 10 tulah itu selesai dengan diakhiri dengan kematian anak sulung dari manusia sampai dengan binatang. Lalu kemudian Musa menghadap dan Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Maka mereka sama-sama memakan roti tak beragi dengan kuah-kuahnya itu warna hijau ya. Itu pernah waktu saya ada di sana di Israel yang lalu diberitahu, Mas Yun coba ini. Ini adalah roti yang dimakan saat bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Kuahnya itu enak sekali ya, kuahnya itu warnanya hijau. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah mereka makan Paskah, makan roti tak beragi itu, lalu kemudian mereka mulai mempersiapkan diri. Ini bukan pekerjaan yang ringan, karena saudara bisa bayangkan dari 60 orang yang dibawa oleh Yakub pada zaman Yusuf di tanah Goshen, sekarang sudah menjadi setelah 350 tahun menjadi kurang lebih 2 juta orang, dan mereka hari itu bersiap untuk keluar, ya. Dan itu jumlahnya lebih banyak dari penduduk yang ada di kota Tuban. Begitu banyak. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, kamu pimpin, aku akan menyertai dalam tiang awan dan tiang api. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saya pernah suatu saat melihat film The Scandalous, ya. Film di mana perbudakan daripada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu masa kejamnya Jerman, Nazi, Hitler. Dan pada waktu mereka dibebaskan oleh sutradaranya dalam film Scandalous itu dinyanyikan sebuah lagu. Dan kira-kira ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka pun juga bersorak-sorai karena 350 tahun mereka menjadi budak dan hari itu bebas. Saudara, setelah mereka berjalan, karena ada bekal yang mereka bawa, Tuhan menuntun Musa untuk mereka sampai di Laut Teberau. Jadi Laut Teberau ini antara Mesir dengan Arab, ya. Jadi Mesir dengan Arab Saudi itu ada Laut Merah atau Laut Teberau. Dan dari beberapa peneliti yang pernah menyelidiki, sebenarnya yang paling pas dengan Alkitab mengenai situasi kondisi pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, itu yang paling pas itu ada di Gurun Arab, ya. Ada orang-orang Biduin di sana yang menjaga Gurun Arab, dan bagaimana semuanya itu masih ada peninggalan daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tetapi ada larangan dari pemerintah Arab Saudi yang tidak mengizinkan bangsa lain masuk di tempat itu. Nah, kita berdoa bagaimana nanti selanjutnya kita tidak tahu, tetapi seandainya itu dibuka dan kita bisa melihat bangsa Israel keluar dari Mesir, maka kita bisa melihat peninggalan-peninggalan perjalanan mereka di tanah Arab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel baru berjalan beberapa hari, satu hal, mereka diperhadapkan dengan laut.
Artinya mereka tidak bisa berjalan, artinya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tidak masalah. Mereka mendirikan tenda, lalu kemudian dari belakang, itu entah jaraknya berapa kilo ya, dari orang yang paling depan sampai dengan orang yang paling belakang, 2 juta orang itu, mereka berteriak, ada tentara Mesir yang mengejar. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah untuk membawa 2 juta orang itu untuk melarikan diri. Dan mereka berteriak, lalu mereka berkata kepada Musa satu kalimat yang secara implisit selalu dikatakan berulang-ulang oleh orang-orang Mesir. Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Kami tidak mau mati di padang gurun. Kami ke Mesir, kami akan menikmati daging dan sebagainya, mereka ceritakan. Dan itu membuat Musa menjadi secara manusia gitu, menjadi galau. Lalu Musa melapor kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, besok di depan umatku dan di depan laut kamu angkat tongkatmu. Dan betul, sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Tuhan, semua bangsa Israel dengan bersiap, mereka dikumpulkan di pinggir daripada pantai danau laut yang ada pada saat itu. Lalu Musa mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa mengangkat tangan, laut itu terbelah, ya. Saya tidak bisa membayangkan ketika peristiwa itu terjadi, takjub, heran, dan juga harus cepat jalan untuk menyelamatkan diri dari kejaran orang Mesir. Peristiwa itu belum terulang lagi sampai dengan hari ini. Bagaimana laut digulung oleh Tuhan ke kanan, digulung oleh Tuhan ke kiri, dan bangsa Israel lewat di tengah-tengahnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bukti yang kedua setelah 10 tulah bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Tetapi hal yang pertama yang dikatakan oleh bangsa Israel, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Ini menunjukkan tidak adanya kerjasama, tidak adanya tindakan proaktif daripada bangsa Israel untuk boleh mengikut Tuhan secara terus-menerus. Jadi kalau boleh saya katakan, ketika mereka menikmati baiknya Tuhan, mereka percaya Tuhan, tetapi ketika mereka melihat ada hantaman, ada masalah, ada persoalan, mereka meninggalkan Tuhan. Ini adalah sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita orang percaya, supaya kita tidak mengulang lagi kebodohan daripada orang-orang Israel. Saudara, ketika bangsa Israel di saat menghadapi Laut Teberok, mereka memberontak. Kalau boleh saya katakan, imannya bangsa Israel itu langsung turun. Imannya bangsa Israel itu langsung ngedrop. Dan itu membuat mereka tidak mengalami kemajuan di dalam imannya kepada Tuhan. Lalu kemudian setelah mereka lewat daripada Laut Teberok dan laut itu ditutup lagi oleh Tuhan, di padang gurun bekal mereka habis, dan mereka mulai berkata, Musa, bawa kami kembali di Mesir. Kami tidak mau mati di padang gurun. Di Mesir ada banyak daging yang berlimpah, ada banyak makanan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara, baru saja mereka terima mujizat Tuhan, Laut Teberok terbelah. Baru saja mereka menerima mujizat Tuhan, 10 tulah yang sudah dinyatakan. Sekarang mereka menghadapi tidak ada makanan. Bapak Ibu Saudara, kita ingat apa yang dialami oleh janda yang ada di Sarfat ketika Elia berkunjung di sana. Ibu janda ini mengatakan, Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Kami hanya punya minyak sedikit, tepung sedikit. Kami buat adonan, kami bagi 2 rotinya, adonannya, lalu kemudian kami makan dan kami mati. Bapak Ibu Saudara, tetapi Elia berkata, Mak,
buatkan lebih dahulu untukku baru untukmu. Ini adalah sebuah pergumulan, saudara. Yang sudah pasti mereka makan roti 1 minggu paling lama mereka mati. Dan ini ada janji mereka akan makan roti sampai kekeringan habis. Bapak, ibu, saudara, kadang dalam hidup kita ketika kita mengikut Tuhan ada sebuah konsekuensi yang diperhadapkan di hadapan Tuhan kepada kita. Kita melakukan sesuatu hal yang menurut keinginan kita untuk menyelesaikannya dengan berbagai banyak hal dan mungkin juga nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan kita lihat itu akan menyelamatkan kita. Tetapi di sisi yang lain ada pertolongan Tuhan, tetapi kita tidak tahu bagaimana itu nanti. Tetapi yang pasti kita percaya Tuhan pasti akan menolong dalam hidup kita. Itu sebuah pergumulan yang tarik-menarik yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pada saat itu berkatnya, kuasanya, dan pertolongannya dilimpahkan atas kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan ada, berkatnya ada di sana. Kalau Tuhan menyertai, berkatnya juga menyertai. Ini yang harus kita paham. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita mempercayai Tuhan, maka di sana kuasanya Tuhan, berkatnya Tuhan, perlindungannya dan pertolongannya juga ada di dalam kehidupan kita. Bapak, ibu, saudara, lalu kemudian Tuhan memerintahkan kepada Musa, besok suruh bangsa Israel itu keluar, maka mereka akan memungut butiran-butiran putih. Ya, itu kalau boleh saya bilang itu seperti embun yang dirubah oleh Tuhan menjadi mana. Dan kalau mungkin saudara tahu mana itu artinya ya. Jadi seperti gini ya, saya melihat sesuatu yang luar biasa dan saya bilang, wah gitu ya. Seperti itu kira-kira artinya daripada mana. Nah, Bapak, ibu, saudara, setelah Tuhan memberi mana, ya, bangsa Israel ini memang luar biasa. Mereka bilang pada saat perjalanan berikutnya, Musa, ini nggak ada lauknya, kira-kira seperti itu. Kami butuh lauk, kami butuh daging untuk kami makan. Dan Tuhan kirimkan burung puyuh. Saya nggak tahu, kalau saya mungkin pada saat itu saya bingung ya. Bagaimana waktu itu jutaan burung puyuh di langit itu tiba-tiba turun dan ditangkap oleh bangsa Israel. Dan bangsa Israel tidak kanti ya, sudah terburu-buru mungkin. Mereka langsung memakan burung puyuh itu mentah-mentah. Dan Tuhan begitu marah. Nah, Bapak, ibu, saudara, kita boleh melihat Tuhan menolong saat mereka tidak bisa menolong, saat mereka buntu jalan ketika mereka menghadapi Laut Tebro, dan Tuhan memelihara bangsa Israel. Dan pemeliharaannya ini sampai ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mana itu tidak turun lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ini untuk menunjukkan kepada kita yang ada saat ini bagaimana ketika Tuhan memelihara dalam kehidupan kita. Mulai start kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berjalan sampai kepada akhir, penyertaan itu tidak pernah berubah. Tiang awan dan tiang api itu selalu menyertai di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memimpin di dalam kehidupan daripada bangsa Israel itu step by step. Ya. Tidak sekaligus mereka dibawa ke tanah perjanjian, tetapi mereka dibawa setahap demi setahap. Supaya apa? Supaya setiap step bagian mereka berjalan, mereka boleh belajar mengenal Tuhan. Mereka boleh belajar berserah kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya yang Tuhan mau. Dan ketika kehidupan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan tidak memberikan kita jalan tanpa rintangan. Ya,
Karena apa? Karena itu akan membuat iman kita nggak bertumbuh. Dan itu satu hal yang sangat Tuhan tidak suka. Tuhan mau di dalam kehidupan kita iman bertumbuh. Sehingga ketika kita berjalan sebagai orang percaya, ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maksud Tuhan dengan peristiwa-peristiwa itu, iman kita semakin sungguh kepada Tuhan. Ya, hidup kita semakin melekat, hati kita semakin mempercayai Tuhan. Ayah saya ketika sekolah Alkitab itu ya kira-kira sudah berumur 20-an lebih ya, kira-kira ya mungkin sekitar umur 24 atau 25 ya. Lalu setelah dari sekolah Alkitab beliau praktek panjang, kalau boleh saya katakan, lalu melayani di Tretes, lalu kemudian 67 karena pada saat itu kapal yang ke Manokwari tidak datang, beliau akhirnya diutus untuk ke Tuban. Beberapa tahun yang lalu ketika saya bersama dengan mamah ya melayani di Kalimantan, satu tempat yang sempat saya kunjungi waktu itu adalah di Itsi. Ya, Itsi itu adalah sebuah perusahaan pengolahan kayu. Itu di pulau sendiri, dari Balikpapan itu pulau sendiri, dan kita harus naik speedboat. Kurang lebih speednya itu ya sekitar 30-45 menit. Dan pendetanya di sana namanya Om Luther, tapi sudah dipanggil Tuhan. Dan bagaimana di sana Om Luther cerita, beliau cerita, papamu dulu itu hampir mati karena sudah puasa 3 hari tidak mau makan, badannya sudah kurus. Beliau katakan, tetapi papamu masih bertahan dan beliau selesai berpuasa itu sampai 5 hari. Bapak Ibu Saudara, itu adalah awal ketika papa sekolah di Alkitab. Lalu kemudian ketika beliau melayani di Tretes, ya, saat itu peristiwa yang cukup menggemparkan di Indonesia dengan adanya peristiwa G30 SPKI, beliau ada di Tretes. Lalu ada beberapa jemaat, ada provokator yang mengajak jemaat untuk pergi ke Ngawi, mengejar yang namanya PKI. PKI itu pentung kolor ikat. Katanya nanti kalau di Ngawi itu di tempatnya Mbah Suryo, mereka akan diberi pentung, akan diberi kolor, lalu akan diberi ikat. Nah, lalu kemudian beliau berfirman supaya jemaat jangan pergi. Ketika selesai khutbah, ada beberapa pemuda, dia nggak terima kalau papa mengajarkan melarang orang pergi untuk di Mbah Suryo untuk mencari pentung kolor ikat. Lalu mereka mengatakan, Pak Slamet, tunggu, nanti malam ada harimau yang akan datang kepada Bapak. Saya ingat ayah saya waktu itu cerita dengan bangga, beliau katakan, iya nanti saya tunggu. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tetapi beliau katakan jam demi jam berganti sampai peristiwa G30 SPKI itu selesai, harimaunya nggak datang. Ada banyak hal yang luar biasa yang boleh saya dapatkan kisah daripada papa. Bagaimana ketika beliau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan secara pribadi saya pun juga mengalami bagaimana Tuhan itu ada menyertai di dalam kehidupan saya. Ketika di dalam kehidupan kami melayani, Tuhan menyertai. Dan jujur kalau boleh saya katakan, apa yang saya alami berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu sesuatu hal yang kalau boleh saya katakan tidak masuk akal. Ya, mana mungkin, mana bisa hal itu bisa terjadi. Tetapi ketika kami terus berjalan dengan Tuhan, maka hal itu kami alami. Kami nikmati penyertaannya Tuhan, kami nikmati pertolongannya Tuhan, kami nikmati berkatnya Tuhan sampai dengan hari ini. Ketika saya kena stroke, ya, yang cukup lumayan kalau boleh saya katakan, ketika kaki kiri, tangan sebelah kiri, bibir sebelah kiri menceng kena semua. Hari-hari yang sudah saya lewati ketika proses penyembuhan itu, mulut saya dipermak dulu ya, ditusuk jarum saudara.
dari mences ke kiri, kemudian lurus dari bicara pelo menjadi bicara yang setengah pelo. Saya ingat waktu itu setiap kali saya ngomong, ibu-ibu yang berkunjung di sana mereka tertawa, mereka senyum, tetapi ketika pulang mereka menangis. Mereka katakan, walah Mas Yun. Dan itu saya alami hari-hari itu sampai kurang lebih 8 bulan. Saya berjalan di dalam sebuah proses di mana saya mengintrospeksi diri saya untuk saya boleh lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, sampai saya bisa pulih seperti hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang percaya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia tidak hanya berjalan bersama Tuhan, tetapi dia juga berjalan bersama berkatnya Tuhan, berjalan bersama pertolongannya Tuhan, berjalan bersama mujizatnya Tuhan. Tuhan kita dapat dan segala yang ada pada Tuhan itu juga menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang kadang seringkali tidak kita sadar. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita percayalah dengan sungguh-sungguh. Ketika kita beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Orang dalam ayat firman Tuhan dikatakan bahwa yang setia beribadah itu upahnya besar. Ya, diberkati rotimu dan anggurmu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Nggak ada rugi ketika kita beribadah, nggak ada rugi ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dan saya harap waktu-waktu mendatang, waktu-waktu yang sudah komitmen bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, jangan sia-siakan. Terus datang kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar orang lain itu ditolong, kita sangat bersyukur. Ketika mendengar orang lain diberkati, kita pun juga bersyukur. Tetapi adakah satu pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah di dalam kehidupan kita pun juga mau seperti mereka? Kalau yang lain ditolong, saya pun juga ditolong. Kalau yang lain diberkati, saya juga diberkati. Kalau yang lain disembuhkan, saya juga disembuhkan. Itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ya, mari pada kesempatan pagi hari ini kita mau semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus nggak pilih-pilih untuk mereka yang datang kepadanya. Kamu jelek, kamu tua, kamu sudah nggak masuk hitungan. Enggak. Siapapun yang datang, modelnya seperti apa, ketika saudara datang dengan hati saudara, Tuhan lihat, Tuhan tahu. Dan iman saudara itu yang akan membuat kemurahan Tuhan turun memberkati di dalam kehidupan kita. Ya, terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Pada waktunya pertolongan itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. WL Singer sama-sama